Motor bro jajan ini kan mbok. Harus sih. Itu maksud lokasinya mana ya? Iya positif. Terus tadi yang tombro ngomong Rasanya habis mari mas karena model kayak mandan siuman tapi kayak langsung Tapi, maning lah. gitu. Siuman kan menang baik. Ya maksudnya kan sempat nyaut Iya. di panggilan sempat nyaut. Tapi memang medeni nak itu sih menjuru itu loh kayak merasakan kesakitan tapi orang bisa ucap nah gitu loh kayak orang sakaratul maut. Iya bisa sakaratul maut ya kayak apa yo? Yang orang kayak gini. Iya iya. kan reaksinya kan Beda-beda ya. cuman maksudnya kalau melihat ekspresi kayak gitu kan ya itu loh kayak bikin gitu. Yang anehnya kan biasanya kalau misalkan ada apa-apa kan mas karena kan yang membahayakan dirinya loh jangan kan dirinya untuk tim ketika ada sesuatu yang memang membahayakan juga langsung cekatan kan. Iya. Tumben-tumben nih. Apa memang ya kita nggak meragukan lah ya Mas Ganang mas sama dunia goib itu kayak saling berdekatan maksudnya nggak asing. Iya cuman kan ini sudah dikonfirmasi apa Yang tombro lama maning. sudah dikonfirmasi bahwasanya ini dari alam Yuda Barera. Iya ya. Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami sini tim. Gak selang kamu dulu lah kencote. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita tetap berangkat ekspor walaupun kondisi Mas Ganang sampai detik ini masih sama seperti tadi pagi ya. Namun keberangkatan kami semua dengan rekan-rekan itu melakukan sebuah janji ingin bertemu dengan Eyang Tombro dan juga Mahaguru Sanjoko. Iya. Karena dari apa yang disampaikan oleh para sahabat dan Eyang Tombro, Mas Ganang itu sudah dipastikan bahwasanya dia terkena sebuah kayak ilmu ataupun sihir dari bangsa Yuda Barera. Ya. Dan dari hasil penelitian itu kita memutuskan hanya satu-satunya yang bisa menangani itu adalah Mahaguru Sanjoko. Maka dari itu Eyang Tombro setelah mengetahui pastinya keadaan dari Mas Ganang, Eyang Tombro berusaha bertemu dengan Sanjoko, melakukan sebuah perundingan ataupun membujuk agar mau bertemu dengan kita, mau membantu kita untuk menyembuhkan Mas Ganang. Namun dari kata Eyang Tombro itu ingin bertemu tapi tidak di lereng griyo ataupun tidak di rumahnya, di tempat lain. Ya. Nah, pada detik ini kita sedang menunggu Eyang Tombro dan juga Eyang Sanjoko. Apapun nanti hasilnya, semoga saja dengan jalan ini kita bisa mengembalikan dan menyembuhkan Mas Ganang. Amin, amin. Jadi seolah-olah itu kayak Rogo Sukmo, tapi bukan Rogo Sukmo. Ya Rogo Sukmo sih dilakukan karena atas kesadaran sendiri. Ini mungkin sukmanya dibawa tanpa kesadaran dari Mas Ganang. Yang jadi masalah ini bukan dari alam gaib yang di dunia kita, melainkan dari alam Yuda Barera yang mana kita belum sangat tidak mengetahui alam Yuda Barera itu seperti apa, seperti itu loh. Dan lagi pula juga kalau misalkan Raga Sukmo kan biasanya kalau udah reaksi hampir siuman, pasti langsung sadar loh, nggak lama. Langsung tangan ini kayak sudah nyaut, tapi kayak ketahan gitu loh. Iya, seolah-olah setengah jiwanya itu ada di sana gitu loh. Iya. Namun kita tidak bisa mengetahui bagaimana caranya untuk mengembalikan setengah jiwa itu. Ya. Karena di sisi lain kita awam dengan alam Yuda Barera, awam dengan ilmunya, awam dengan pengetahuannya, apalagi awam dengan makhluknya. Nah, kalau dari ilmu terbatas lah. Yang saya sendiri gimana sih? Maksudnya ada mengetahui Mas Ganang seperti itu, ada maksudnya petunjuk apa gitu? Ya seperti yang dikatakan pada siang hari bahwasannya ini sudah benar-benar fix, seolah-olah ini kiriman dari alam Yuda Barera, ilmu dari alam Yuda Barera, sehingga pada saat itu siang hari
kita berdiskusi dengan Eyang Tombro, Eyang Sarif dan juga Patih, yaitu untuk melakukan pembujukan terhadap Eyang Sanjoko, yang dimana Eyang Sanjoko lebih paham, lebih tahu mengenai alam Yuda Badara dan juga ilmu-ilmunya. Oke, Semuanya sambil menunggu ya. Menunggu maunya geser sih mandan ini bisa. Iya. Oke lur, intinya doain terus Mbak, semoga cepat pulih Mas Kanang. Doa dari jenengan selalu kita tunggu jam 18.10. Tapi kami udah tindak tapi ini ada masalah. Salah terlebih dahulu. Jom. Si mana anaknya? Loh. Ya, anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya yang datang. Kalian sudah berada di sini. Loh, sesuai dengan yang janjikan kok. Loh, saya kira saya datang duluan, malah kalian sudah di sini. Sudah lama, Pak? Ya sekitar 1,5 jam lah yang kita nunggu di sini. Lama. Iya, mau katanya yang Tombro janjian sehabis Isya. Ya sehabis Isya kita langsung meluncur ke sini. Ya saya mohon maaf. Ya memang sekarang jam 10 juga sehabis Isya. Iya. Tapi kan iya. ini kepanjangan. Ya harusnya kalian tadi panggil. Ya, Panggil saya. takutnya kan yang Tombro sibuk atau gimana, apalagi masih di tempatnya Sanjoko. Terus bagaimana kepastiannya? Seperti ini. Sesuai musyawarah ketika kami semua itu memeriksa Ganang. Ganang sudah terbukti bahwasanya dia terkena ilmu yang berasal dari alam Yuda Barera itu kan. Ya, Di sini tidak ada yang mengetahui tentang alam tersebut. Terkecuali sahabat saya yang bernama Sanjoko. Ya. Tapi kita sama-sama tahu sebenarnya bahwasanya Sanjoko enggan untuk bertemu dengan kita, terutama kalian yang sedang mengurusi Larang Griyo. Saya mencoba untuk bermusyawarah dengan Sanjoko, tetapi ya mohon maaf, musyawarah yang saya lakukan dengan Sanjoko itu sedikit menipu. Menipu gimana ya? Saya tidak mengatakan langsung bahwasanya Sanjoko itu untuk memeriksa Ganang, melainkan saya hanya mengatakan tolong periksa sahabat saya, penyakitnya aneh, kemungkinan kamu yang bisa karena kamu yang menguasai hal-hal tersebut. Dia mengatakan, siapa yang harus saya sembuhkan? Teman saya katakan. Apa manusia-manusia itu? Loh, ya ada pokoknya teman saya, dia orangnya baik. Saya mengatakan seperti itu. aduh, ya semoga saja nanti. Tapi yang Sanjoko berani mau datang ke sini. Mau, dia mau datang ke sini. Dia tapi tidak tahu bahwasanya yang akan ditemuinya adalah kalian. Ya, itu yang menjadi masalahnya. Seperti ini saja. Biasanya seperti ini yang Tombro. Bagaimana? Segala sesuatu yang sudah banyak hal yang ditutup-tutupinya itu hasilnya kurang memuaskan yang. Oh ya, bagaimana? Kalau saya terang-terangan mengatakan bahwasanya Ganang yang membutuhkan bantuan, loh dia tidak mau toh. Iya sih, sebenarnya paling penting kan kita nempuh bareng-bareng kalau udah kesini. Yalah. Iya, sebisa mungkin kita jangan membusungkan dada ketika meminta bantuan terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan keikhlasan kita untuk meminta pertolongan kepada beliau. Ya, bagaimanapun juga dia di sisi lain memang sahabat saya, di sisi lain juga dia seorang guru. Kan seperti itu toh. Ya. Ada kalanya kita harus menundukkan kepala ketika ingin meminta bantuan, walaupun yang dimintai bantuan oleh kita mungkin menurut kalian derajatnya lebih rendah. Ya, ini poin yang mesti harus diterapkan kepada kalian di saat ini. Turunkan ego, jangan emosi. Ketika nanti dapat penolakan, sebagaimana mungkin caranya, kalian harus tetap menjaga emosi kalian. Siap, insya Allah yang. Ya sebentar. Kayaknya tidak tapi bisa. nanti ketika si Sanjoko datang, yang Tombro juga ikut menjelaskan ya. Iya, tenang saja. Di sini kita sama-sama ikut menjelaskan apa yang menjadi kedaruratan kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kok.
Assalamualaikum Sanjoko. Iya sih wilayah daerah. Ini aku Tombro. Ya, saya sudah ada di tempat yang kamu sudah tentukan bersama orang yang meminta bantuan. Ya, silahkan. Ya, datangnya. Ya. Wah, Sanjoko. Sini. Mohon maaf yang Sanjoko. Ya jangan seperti itu, jangan berkata seperti itu. Dengarkan dulu penjelasan dari kami. Nanti kalau kamu mau marah, ya nanti setelah mendengarkan penjelasan dari kami. Ya kami mohon maaf jika kami memiliki salah. Ayolah tolonglah Sanjoko. Saya rasa tidak ada makhluk lagi yang bisa dimintai pertolongan kecuali kamu. Kamu kan dari dulu yang saya kenal adalah makhluk yang baik hati, suka menolong toh. Sebentar saja, mungkin tidak sampai 10 menit. Bantu tarik aja ya. Ya. Ayolah, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Loh, saya mau salaman saja. Jangan seperti itu. Kau katakan kau masih ingin bersahabat dan berkawan dengan saya. Loh ya iya Sanjoko. Tapi mengapa persahabatan, pertemanan diselimuti dengan kebohongan yang kau ucapkan kepada saya? Loh, bagian mana yang saya berbohong terhadapmu? Saya kan mengatakan yang membutuhkan bantuan adalah sahabat saya. Ya ini manusia-manusia ini. Namun saya. pada saat itu saya menanyakan bahwasanya jika sahabatmu itu masih manusia-manusia yang berurusan dengan larang griyo dan juga makhluk-makhluk dari alam Yuda Barera, kau mengatakan bukan. Ya, jadi seperti ini. Saya mencoba pelan-pelan menjelaskan. Sebenarnya manusia-manusia ini... Saya itu sungguh kecewa. Saya ini sungguh sangat-sangat kecewa kepadamu, Tombro. Ya, tolong dengarkan terlebih dahulu. Awalnya pada pertemuan itu, setelah itu kau datang ke perguruan saya dan berkata, kita masih tetap menjalani pertemanan, persahabatan. Jika memang saya tidak mau membantu, tidak apa-apa. Tapi, nyatanya, kau sekarang ingin memanfaatkan saya lagi untuk permasalahan yang ada dengan makhluk-makhluk Yuda Barera. Hei Tombro, saya sudah mengenalmu sangat lama. Kamu juga sudah mengenalku sangat lama. Jika saya sudah mengatakan sesuatu hal itu tidak, berarti saya tidak akan melakukannya. Kau tahu itu. Dan jika saya sudah menginginkan sesuatu hal dan itu pasti harus saya dapatkan, maka saya harus mendapatkannya. Bolehkah saya menjawab terlebih dahulu? Seperti ini. Memang betul manusia-manusia ini beberapa hari yang lalu sedang mengurusi larang griyo. Tetapi asal kamu tahu ya Sanjoko, setelah kamu memperingati kami untuk tidak berurusan dengan larang griyo, saya juga sudah menasehati anak-anak ini supaya tidak mengurusi larang griyo.
mereka setuju dengan usulan saya. Mereka ingin beranjak dari Laranggrio dan tidak mengurusi masalah yang ada di Laranggrio. Tetapi ketika mereka dalam perjalanan mau pulang dan mau berhenti mengurusi Laranggrio, tiba-tiba kawan saya yang bernama Ganang itu terkena serangan. Sekarang dia itu tidak sadarkan diri. Nah, maka dari itu saya meminta bantuanmu. Dan saya coba menjelaskan bahwasanya ini murni karena kesalahpahaman antara Yuda Barera dengan manusia-manusia ini. Kau kira saya ini bodoh? Dan kau kira saya ini masih anak kecil yang dengan gampangnya dahulu kau mengelabui saya agar saya nurut dan ikut denganmu? Ya tidak, Sanjoko, mana ada. Kamu seorang guru kok saya nggak pernah menganggap kamu anak kecil. Ini semua dan yang terjadi terhadap sahabatmu yang kau katakan itu kawan baikmu. Bahkan kau sangat dekat dengannya dan kau selalu membelanya. Karena dia tidak mau mendengarkan ucapan saya untuk tidak berurusan di Laranggrio ataupun dengan makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera. Itu akibatnya. Loh, jangan seperti itu, Sanjoko. Kan saya sudah mengatakan barusan, anak-anak ini, manusia-manusia ini, itu sebenarnya sudah mendengarkan apa yang kamu katakan. Saya tidak sebodoh apa yang kau pikirkan. Dan saya juga tidak akan percaya lagi dengan apapun ucapan yang keluar dari mulutmu. Apalagi kau masih berteman dengan manusia-manusia ini. Namun, jika kau sudah tidak berteman dengan manusia-manusia itu, kau bisa datang dan menemui saya di perguruan saya lagi. Ya, seperti ini saja. Kita membuat kesepakatan bagaimana? Seperti ini. Setelah teman saya ataupun calon mantan teman saya itu yang bernama Ganang, dia diam, kamu nggak usah ngomong. Ketika dia sudah disembuhkan, saya akan memutus hubungan pertemanan antara mereka dengan saya. Saya lebih membela kamu, bagaimana? Tetapi untuk terakhir kalinya saya berteman dengan mereka, tolong sembuhkan mereka terlebih dahulu. Nggak usah ngomong, kamu Tombro, bukan teman saya lagi kok. Saya tegaskan sekali lagi kepadamu, saya tidak akan pernah ikut campur dalam urusan yang sedang dihadapi oleh manusia-manusia itu. Apalagi mereka berurusan dengan makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera. Saya benar-benar tidak mau. Jika kau masih tetap memaksa saya untuk saya membantumu menyembuhkan temanmu, lebih baik dari detik ini sampai akhir hayat, saya akan melupakanmu. Saya akan melupakan semua pertemanan yang sudah selama ini kita jalin. Dan saya akan memutus hubungan saya dengan dirimu. Loh, kok kamu gampang sekali ngomong seperti itu toh? Itu akan lebih baik daripada saya membantumu yang keras kepala. Loh, yang Joko, segala ucapanmu itu tidak sesuai dengan nantinya apa yang kau perbuat. Kau tidak akan mungkin bisa untuk tidak berteman dengan mereka. Saya lihat kau begitu dekat dengannya. Dalam kondisi apapun, kau siap membantu mereka. Kau itu jadi budak mereka. saya juga siap membantumu dalam kondisi apapun. Kak, kita kan sudah bersahabat sudah berapa puluh tahun. Sedangkan saya bersahabat dengan mereka hanya beberapa tahun saja. Namun, ingat, Tombro yang saya kenal tidak akan pernah merendahkan dirinya seperti ini. Walaupun itu terhadap sahabatnya seperti saya. Itu adalah Tombro yang saya kenal. Dan sekarang, kau sudah tidak menjadi Tombro yang dahulu. Kau sekarang menjadi makhluk yang begitu lemah.
makhluk yang mau tunduk dengan siapapun. Sedangkan ilmu yang kau punya, kekuatan yang kau miliki, jauh di atas saya. Pengetahuan mengenai sihir, pengetahuan mengenai keilmuan, kau lebih pandai ketimbang saya. Karena saya lebih mendalami keilmuan-keilmuan dari bangsa-bangsa lain. Loh, justru saya ini dalam posisi dewasa dan sadar. Saya sadar ada kekuatan yang jauh lebih besar ketimbang kekuatan kita. Kita sebagai makhluk kan memang kan seperti itu. Ada sang pencipta yang kekuatannya jauh lebih luas dan lebih besar. Ada kalanya kita harus menundukkan diri di hadapannya. Saya juga tahu tentang itu. Dan saya juga paham mengenai hal itu. Lalu apa yang harus disombongkan? Yang saya kenal, Tombro. Tombro yang dahulu. Yang menjadi kawan dekat saya. Yang menjadi sahabat terdekat saya. Bukan Tombro yang saat ini ada di hadapan saya. Dan saya katakan sekali lagi, saya tidak akan mau membantu kalian, apalagi ini berurusan dengan makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera. Dan ingat, jika kau masih berurusan dengan mereka, para manusia yang berurusan dengan makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera, dan kau pun masih ikut campur, jangan berharap saya mau menemuimu lagi. Jangan berharap kau bisa datang dan bertemu dengan saya secara langsung. Ataupun dengan gampang. Kau sudah tidak diterima lagi di perguruan saya. Kau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam perguruan saya lagi. Ingat, kita sekarang di detik ini juga saya putuskan hubungan denganmu. Jangan sesekali kau datang ke tempatku selagi kau masih berhubungan dengan manusia-manusia ini. Lebih baik saya kehilangan satu teman daripada saya membuat permasalahan itu semakin panjang dan selama hidup saya ditimpa sebuah masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang sudah nggak tahu lagi, saya nggak tahu lagi bagaimana Ganang bisa sembuh kalau seperti ini. Wah, Kaldi. Yang itu kenapa? Yang, assalamualaikum yang. Masa Joko mana? Yang, assalamualaikum yang. Yang, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku kok doa batir kok yang ngono bajingan. Astagfirullahaladzim yang, istighfar yang. Yang, tenangkan dulu yang, istighfar yang. Istighfar yang, astagfirullahaladzim. Yang Tombro sendiri loh yang tadi bilang. Maksudnya gimana? Itu terjadi gimana? Tadi udah ada negosiasi sama si Guru Sanjoko. Ternyata Sanjoko itu benar-benar menolak, bukan hanya menolak, malah memutuskan tali persaudaraan dengan yang Tombro. Nggak mau kenal lagi, lupakan semua dari awal kita ketemu gara-gara yang Tombro itu. Berarti Sanjoko tidak mau membantu kita untuk menyembuhkan Mas Gino. Bukan hanya nggak mau, malah ini persahabatannya malah jadi putus. Yang sabar yang, tenang dulu yang. Astagfirullahaladzim. Tenang yang, kita pasti bisa menemukan jalan keluar terbaik yang dalam permasalahan ini yang. Dosa apa saya, ya Allah? Aku kok mau minta bantuan kepada teman saya sendiri. Kok ya ditolak mentah-mentah? Mungkin alasannya apa? Ya, mungkin seperti ini yang. Kita berpikiran positifnya saja. Alam makhluk-makhluk dari alam Yuda Barera adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa kita ketahui secara sepenuhnya. Dari segi kekuatan ataupun yang lainnya. Tapi teman saya Sanjoko itu tahu, manusia dia tahu. Ya, dengan hal itu mungkin teman yang Tombro tahu bahwasanya bahaya yang menimpa setelah Sanjoko ikut campur dalam urusan ini mungkin lebih besar lagi yang. Makanya dia lebih baik menghindar yang. Berpikiran positif saja yang. Mungkin jika nanti permasalahan ini kita sudah berhasil menyelesaikan, yang Tombro bisa datang secara baik-baik meminta maaf. Saya paham betul.
tidak mungkin dia memaafkan saya kalaulah saya masih berada di pihak kalian. Dan saya tahu betul kalaulah ini hal yang sangat disukai oleh Sanjoko, Ya, berurusan dengan makhluk dari dunia lain. Loh, ini secara langsung dia diberi kesempatan untuk berurusan langsung dengan alam Yuda Barera, kok ya dia nggak mau, itu bagaimana toh? mungkin saja positifnya alasannya gini, yang beliau yang Sanjoko pernah berurusan dengan makhluk-makhluk alam Yuda Barera. Dia memiliki fobia, ketraumaan yang lebih besar ketimbang kita yang belum tahu apa-apa. Maka dari itu, kita buktikan terhadap Sanjoko, kita mampu melawan makhluk-makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera, ataupun misi kita adalah membantu menyelesaikan misi mereka. Jika kita berhasil, pasti Eyang Sanjoko akan datang lagi dan mengatakan bahwasanya kau hebat, Bro, kau mampu berhadapan dengan mereka. Kita berpikir positif, jangan berpikir negatif ya, Bro. Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar. Ya Allah, yo lakon opo iki ya Allah. Dan ganang ki piye mengko. Astagfirullahaladzim. Berarti Astagfirullah, itu nenek-nenek yang itu yang kebakar. Ini siapa? Oh, ya, nenek. Oh, ini yang jadi sejarah Larang Griyo ini. Iya, yang darah datang jauh banget sampai sini, yang. Assalamualaikum. Hati-hati, yang hati-hati. Hati-hati. Semakin kalian menangis, semakin lucu. Dan saya semakin suka melihat wajah kalian dalam kebuntuan. Kamu suka mendengarkan orang yang menangis? Assalamualaikum, Nek. Mohon maaf sebelumnya. Apakah benar ini nenek Karis? Jika kalian lupa, tidak apa-apa. Tapi bagi saya, melihat wajah kalian, itu benar-benar memuaskan bagi saya. Apa yang membuat nenek itu kelihatannya begitu senang dengan penderitaan yang sedang kita hadapi? Bukankah nenek dulu adalah makhluk yang begitu baik? Sedikit demi sedikit, mereka termasuk kalian merasakan apa yang saya rasakan. Loh, yang kamu rasakan kan sebenarnya dari kesalahpahaman dan ada ketidakikhlasan dari makhluk yang bernama siapa? Juragan Simin atau siapa itu? Seperti ini. Sebenarnya saya sudah mengingatkan kepada kalian. Kalian ketika masuk ke Larang Griyo, itu kalian sudah merasakan bahaya yang akan menimpa kepada kalian. Tapi kenapa kalian masih berkeliaran dan berusaha untuk mengembalikan tanah Larang Griyo akan menjadi tanah yang seperti biasanya, seperti tanah-tanah yang lain? Itu tidak mudah. Dan itu tidak akan mungkin, Loh, kami tahu itu tidak akan mudah, Ya tapi sudah, kemungkinan kalian kok sudah pasti ada. Jangan pernah datang ke Larang Griyo jika kalian tidak mau satu persatu merasakan apa yang saya rasakan. Yang Nek, mohon maaf, Nek. Saya tahu mungkin nenek merasakan sakit hati pada waktu itu terhadap warga yang tidak peduli dengan kondisi nenek. Namun Iya, kondisi sekarang itu sudah berbeda, Nek. betul. Kutukan yang nenek ucapkan sebelum kematian nenek itu sudah dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk lain Ya, yang berasal dari bangsa Yuda Barera, ya. karena mereka sedang memiliki sebuah tujuan untuk mencari sesuatu di wilayah Larang Griyo. Kutukanmu ditunggangi dengan keperluan lain. Jadi kutukan itu dimanfaatkan. Nah, iya betul. Kalian mengatakan memang sudah berganti atau sudah berbeda. Itu hanya berganti, silih berganti, makhluk yang berganti saja. Tapi sumpah
sampai kapanpun tidak akan pernah digantikan dan tidak akan pernah saya cabut dari tanah Larang Griyo. Loh, sumpahnya yang